Bismil Abi Walibni Warohil Kudus Al-Ilahul Wahid, demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan menunjukkan sebuah menarik yang harus dipikirkan oleh para polemikus muslim dan juga para mualaf, supaya tidak terlalu sibuk mengurusi Alkitab orang lain atau kekristenan atau yang berhubungan dengan kekristenan, atau mencari-cari nubuatan sang nabimu di Alkitab. Artinya kalian harus lebih sibuk memastikan apa yang Anda imani dengan berbagai macam literatur, penggalian, pencarian, supaya dapat dipertanggungjawabkan kepada banyak orang. Ya. Oke, ini dia. Kita akan lihat bersama. Hasan Yosef kembali viral di tengah memanasnya perang antara Israel dan Hamas. Oke. Dia merupakan anak dari salah satu petinggi Hamas yang cukup ternama, yakni Sheikh Hasan Yosef. Namun akhirnya Yosef keluar dari Islam dan membela ke Israel. Yosef membuat gempar rakyat Palestina selesai memberikan dukungannya terhadap Israel ketimbang tanah kelahirannya. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara di PBB pada tahun 2017. Yosef menuduh otoritas Palestina kehilangan legitimasinya dengan menyalahgunakan hak-hak warga sipil. Ia pun menuduh delegasi Palestina di PBB sebagai musuh terbesar rakyat Palestina. Adapun alasan keberpihakan Yosef pada Israel ini disebabkan atas kebenciannya terhadap Hamas. Di dalamnya terdapat ayahnya sendiri ini dianggap punya sikap brutal dalam menjalankan aksinya. Yosef yang dikenal dengan julukan Pangeran Hijau meninggalkan keluarganya pada tahun 1990 dan menjadi informan Sinbad, Badan Keamanan Dalam Negeri Israel. Kemudian ia masuk Kristen pada tahun 1999 dan pindah ke Amerika Serikat pada tahun 2007. Syukran Sayyid Rais. Kita akan I take the dengarkan floor on behalf of the UN Watch. My name is Mus'ab Hassan Yusuf. I grew up in Ramallah as a member of Hamas. I addressed the words to the Palestinian Authority, which claims to be the sole legitimate representative of the Palestinian people. I ask, where does your legitimacy come from? The Palestinian people did not elect you, and they did not appoint you to represent them. You are self-appointed. Your accountability is not to your own people. This is evidenced by your own total violation for their human rights. In fact, the Palestinian individual and their human development is the least of your concerns. You kidnap Palestinian students from campus and torture them in your jails. You torture your political rivals. The suffering of the Palestinian people is the outcome of your selfish political interest. You are the greatest enemy of the Palestinian people. If Israel did not exist, you would have no one to blame. Take responsibility for the outcome of your own actions. You fan the flames of conflict to maintain your abusive power. Finally, you use this platform to mislead the international community, to mislead the Palestinian society, to believe that Israel is responsible for the problem you create. Thank you. Wow, luar biasa sekali ya. Nah, itu dia tadinya teman-teman yang kita bisa lihat di sini, dan pada kesempatan ini saya akan membacakan kepada kita semua juga bagaimana komentar-komentar yang ada di sini. Ya, tentunya ini bagus sekali untuk kita lihat bersama teman-teman ya. Oke, sebentar saya akan perlihatkan kepada kita semua ya. Oke, sebentar tadi saya sempat mute mikrofon saya. Oke, saya akan coba bacakan beberapa komentar yang ada di sini. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, oke, ada sekitar 1842 komentar yang sudah masuk, dan saya akan bacakan kepada kita pada saat siang hari ini ya. Ini dia. Ada yang pertama sekali itu dari Kang Jalil. Ini dia. Dulu waktu Indonesia dijajah, ada juga warga lokal yang membelot dan jadi pengkhianat. Orang-orang seperti ini patut dihabisi. Nah, menurut saudara kita Kang Jalil di sini bahwa si anak daripada petinggi Hamas tadi itu adalah seorang pengkhianat. Itu menurut beliau ya. Lalu kemudian ada juga dari Anki Wolf 6662 ya. Tidak apa-apa di sebuah peperangan, pengkhianat pasti selalu ada. Jadi nggak usah dihiraukan. Tetap semangat berjuang saudaraku. Tetaplah perjuangkan kebenaran. Justru kita bersyukur karena sudah ditunjukkan sehingga kita bisa berhati-hati. Oke, jadi sepertinya untuk dua orang saudara kita ini ya
masih setuju dengan apa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Hamas gitu ya. Oke, sebentar teman-temannya, ada gangguan sedikit. Oke, lalu berikutnya kita akan bacakan saja. Di sini ada dari Guru Muda Channel 8716. Saya akan bacakan ya. Ini dia yang hampir sama dengan apa yang dirasakan negara Palestina. Ketika dalam kondisi tersebut, atau saya blok aja ya. Nah, ini dia. Ketika dalam kondisi tersebut dikatakan di sini, para pejuang tidak lagi memandang harta, keluarga, bahkan nyawanya. Saya yakin perasaan masyarakat Palestina 100% identik. Bagi pengkhianat, nggak ada tempatnya di hati warga Palestina. Dan ini mengajarkan kita untuk lebih waspada. Anak Nabi aja kafir, apalagi anak seorang petinggi organisasi. Bersyukurlah kita senantiasa mendapat hidayah dan bukan sebagai pengecut. Indonesia merdeka, pertama kali mendapat pengakuan dari Palestina. Oke, jadi sepertinya masih saja sepakat dengan Palestina, maksudnya Hamas ya. Lalu berikutnya ada dari Nasruddin 4031. Kekacauan psikologis dalam dirinya akan dirasakan sepanjang hidupnya. Tidak ada kedamaian dalam dirinya, dia akan menanggung penyesalan terparah. Oke, luar biasa sekali teman-temannya, membuat saya jadi ketawa-ketawa aja sih, tapi dalam hati ya. Oke, lalu kemudian ada juga komentar dari saudara kita Samawa Putra Baru. Masih muda, dunia adalah segalanya bagi dia. Lalu berikutnya ada dimanapun negara ini ada di situ pengkhianat selalu muncul. Lalu ada juga dari Persik Kartika Canda Kirana. Ini dia, Palestina tidak akan diragukan lagi akan keimanan mereka. Mereka yang mempersatukan Islam di seluruh dunia. Negara Palestina lah tempatnya berkumpul. Wow, ini dibawa-bawa soal agama lagi teman-teman. Ya, saya nggak ngerti kenapa bisa begitu ya. Tapi ya udahlah. Ya bagi saya sih sebenarnya ini sengketa yang terjadi di Gaza dan Palestina dan Israel itu bukan soal negara loh ya, tapi ya udahlah, begitulah ya. Lalu berikutnya bukan soal agama, maksud saya tadi ya, bukan soal agama tapi soal sengketa tanah gitu ya. Lalu berikutnya ada dari Anaya Roselin 123. Betrayal everywhere, semoga Allah SWT membuka hatinya kembali ke jalan Allah SWT. Amin ya Rabbil alamin. Oke, nah ini dia. Ada juga dari Jeffrey Januardi 6003. Hanya orang sadar yang hati dan pikirannya terbuka lebar dan jernih yang bisa paham mana ajaran yang menyesatkan penuh kebencian dan mana ajaran yang penuh kasih, yang bisa berkata dan memihak di jalan yang benar. Ya, oke. Jadi ini apakah setuju dengan apa yang dilakukan oleh anak pejabat Hamas ini? Ya, kita nggak tahu teman-teman ya. Tapi yang penting di sini dia melihat bahwa orang yang sadar, ya dia tentunya bisa membedakan mana ajaran yang baik dan mana ajaran yang tidak baik. Lalu ada juga komentar dari Arman Syah, ya ini ya, mengkhianati orang tua, agama dan bangsa, hidup yang sia-sia, calon ahli neraka yang pasti. Wow, ini dia ya, luar biasa. Lalu ada dari Pancasila ini ya, luar biasa katanya, luar biasa. Lalu berikutnya ada dari Adi Minahasa. Di setiap manusia punya hati, namun jika hati itu tidak digunakan, maka seperti inilah jadinya. Oke, jadi menurut teman-teman kita ini bahwa jikalau hati itu tidak digunakan, maka akan terjadilah hal yang seperti yang dialami oleh anak petinggi Hamas ini. Ya jelas saja ya teman-temannya bahwa kita jangan tutup mata lah ya. Karena saya melihat bahwa di Indonesia ini berita-berita yang kita dapatkan soal apa yang terjadi tanggal 7 Oktober itu ya hanya sepertinya memihak gitu loh ya. Memihak bahwasanya yang salah tetap saja Israel gitu ya. Padahal jelas-jelas di tanggal 7 Oktober itu, coba bayangkan ya. Di tanggal 7 Oktober itu kan orang-orang Yahudi yang ada di dekat Gaza sedang melakukan yang namanya Sukkot, merayakan hari Sukkot gitu ya. Jadi mereka sedang bersuka cita, mereka sedang beribadah. Lalu kemudian tiba-tiba mereka mendapatkan serangan, maka mau tidak mau mereka juga melakukan serangan balik. Kita bukan berarti membenarkannya, tapi artinya begitu loh istilahnya. Kalau kita sedang ibadah diganggu orang, kita pasti marah. Itu yang dialami oleh saudara kita orang Yahudi ya gitu ya. Jadi ya wajar saja kalau misalnya mungkin juga mereka merasakan hal itu, merasa dizolimi ya, di saat mereka beribadah mereka harus diganggu begitu ya. Itu sih menurut saya teman-teman. Dan mungkin kita berbeda pendapat, tetapi kita jangan bermusuhan lah ya. Oke, lalu kemudian ada dari Bani Salim Kradenan ya. Ya Allah, sesungguhnya dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Wah, gak ngerti lah. Saya pikir sih dia justru tahu. Ya, lalu kemudian ada dari Paulus Sowin, sangat salut dengan orang yang menggunakan hati nurani dan akal sehat demi kebenaran, berani mengambil risiko walaupun di risikonya bisa dibenci atau dibunuh mayoritas sebangsanya. Ya, lalu kemudian ada juga komentar dari Bowo Rumerso ya 9434, pengkhianat akan selalu ada di semua masa.
Karena Yesus mengatakan bahwa dia datang ke dunia bukan untuk membawa damai, tetapi membawa pedang. Artinya apa? Bukan untuk membunuh. Ada yang beranggapan seperti begitu. Tapi maksud Yesus di sini dia mau mengadakan perpisahan, ya, bahwa orang-orang yang kita kasihi sekalipun bisa saja akan menjadi orang yang tidak senang dengan kita oleh karena keputusan-keputusan yang kita ambil, termasuk ketika kita ya mengiring akan Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan. Jangan salah, ya. Ada saja orang tua yang tidak senang ketika anaknya menjadi seorang pendeta atau hamba Tuhan, apalagi menjadi pendeta di gereja-gereja Pentakosta atau karismatik yang dimana tidak ada gajinya, ya, dan banyak orang tua yang merasa ngapain harus jadi pendeta. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Orang tua itu pun bisa tidak senang dengan anaknya. Nah, itu maksudnya Tuhan. Jadi saya pikir apa yang dilakukan oleh seseorang itu adalah keputusannya dan itu haknya dia, ya. Lalu kemudian ada juga komentar dari anak Nabi saja ada yang tidak dapat hidayah. Siapa yang dapat hidayah? Allah yang tentukan. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu diberi hidayah oleh Allah. Ya, lalu kemudian ada dari Heri Penderes 1573, pengkhianat selalu ada. Dia tidak pernah memikirkan derita rakyatnya. Oke. Ya. Lalu kemudian ada juga komentar di sini teman-temannya, ada dari siapa nih? Ada dari Siporaya Boy Sembut 6057. Dahsyatnya dan luar biasa Tuhan Yesus, diberkatilah engkau. Oke, jadi teman-teman mungkin segitu aja dulu yang bisa saya sampaikan pada kita pada kesempatan siang hari ini. Mengingatkan mereka, jangan terlalu sibuk mengurusi keyakinan Kristen Alkitabnya. Itu sudah beda. Lakukan seperti kata Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, gitu ya. Bagimu agamamu, bagimu agamaku. Jangan kau katakan begitu, tapi kamu urusi agama orang lain, begitu ya. Cerdaslah gitu, cerdas. Tetapi kalau kalian memang mau mengurusi terus-menerus agama orang lain, maka kalian juga harus membuka mata, pikiran, watak, supaya juga bersedia dikoreksi tanpa baperan, tanpa panas, tanpa lapor-melapor. Itu namanya baru dewasa, begitu ya. Jadi mari kita cerdas teman-teman, karena kami percaya ketika Alkitab dipertanyakan dari sananya hingga nanti, tetap itu akan terjaga. Itu sudah teruji, itu sudah terbukti. Tak pernah kepanasan, malah muncul kebenaran itu ke permukaan, dan itu mengharumkan teman-teman. Semoga kasih Kristus menyadarkan Anda yang sering membaca Alkitab, yang sering membahas Alkitab. Roh Kudus bekerja menerangi pikiran Anda sehingga melihat kebenaran dalam Kristus Yesus. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.